Oke, ini kayaknya aku yang share screen aja kali ya, boleh nggak? Operator. Boleh banget Kang, boleh boleh. Oke, bentar ya. Oke, sudah terlihat ya share screen-nya ya? Apakah sudah terlihat guys? Atau belum? Kelihatan ya Kang, aman Kang. Oke. Oke, selamat pagi. Tadi thank you ya siapa ya? Namanya Dava ya? Dari Bisnis Digital 25 ya? Davi, sorry. MC-nya tadi siapa namanya? Halo, halo, apakah terdengar suaranya? Kak Terdengar, Davi. Kang. Oke, tadi MC-nya siapa namanya? Aku Kak Davi, Kang. Kak Davi. Oke, thank you Kak Davi ya atas MC dan juga terima kasih atas waktunya. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Jadi perkenalkan aku Walif Muhammad Farhan ya dari aku angkatan 22 Bisnis Digital dan sekarang aku sudah lulus. Jadi sekarang itu aku sedang bekerja dan juga sedang menggeluti di dunia profesional. Nah, teman-teman, mungkin aku make sure dulu ya, harapannya diskusi kali ini kita discuss aja, bukan aku satu arah aku yang menjelaskan, tapi ayo let's discuss gitu. Kalau teman-teman punya pertanyaan, punya pernyataan atau pandangan, ayo kita let's discuss selama sesi ini gitu. Jadi harapan aku ke depannya kalau teman-teman ada pertanyaan, ada pendapat, oh Kang ternyata ini salah nggak kayak gitu gitu. Nah itu boleh banget kita feel free aja untuk saling diskusi, karena aku juga butuh pendapat dan juga perspektif dari teman-teman gitu. Jadi jangan aku doang yang jelasin sendiri, tapi teman-teman juga ngasih penjelasan dan pandangan dari sudut pandang teman-teman dan mungkin nanti bisa ngasih aku insight juga gitu. Kira-kira tuh yang teman-teman tuh sampai mana gitu. Nah, oke, aku izin mulai ya. Jadi sebelumnya berarti udah ada ini ya, apa namanya sudah ada ideation dan juga problem solving ya, kalau nggak salah atau gimana? Oke, sudah ya berarti ya. Nah, oke, kita masuk ke bagian sekarang yaitu adalah BMC, STP, dan juga Tamsamsom serta Compare Analysis atau nanti ya kita masuk ke dalam product development. Nah, aku sedikit perkenalan ulang dari diri aku sendiri. Aku Alif Muhammad Farhan, biasa dipanggil AM. Ya teman-teman nanti kalau discuss kita nanti bilangnya AM aja, nggak usah Kang, nggak usah apa. Kalau ini AM, aku pernah di TWG dan di Permais dan juga di Himagi. Aku sering kali saat berkuliah ikut-ikut project-project ya di konsultan dan juga klien-klien yang pernah aku megang itu ada di Hutama Karya, ada di PT Pos Indonesia, ada di Telkom Internasional dan juga pernah di Antam juga. Nah, sekarang aku itu menjadi Digital Transformation Officer di Hutama Karya Aston, lalu kemudian juga di Shop sebagai CTO. Teman-teman tahu nih ada jasa bersih-bersih bersih-bersih kosan di Jatinangor itu aku salah satu CTO-nya yang ngebikin back end website dan segala macamnya sebagai product development-nya. Aku juga konsultan, nih sorry di Shop ini Nano ya, di Nano Consulting. Jadi aku salah satu apa ya next generation buat Nano sebagai konsultan. Jadi kalau teman-teman semua nanti mau connect sama aku di LinkedIn atau di sosial media Instagram, feel free reach me out. Nanti aku bakal connect sama kalian karena aku yakin kalian nanti akan menjadi next future leader ya. Aku yakin kalian bakal menjadi orang-orang yang keren di depannya. Jadi ayo kita berrelasi, kita berkomunikasi. Siapa tahu nanti ke depannya kita punya opportunity yang sama gitu untuk saling bekerja sama, untuk saling menguntungkan. Oke, ini salah satu cuplikan ya. Jadi nanti kita bakal banyak ngebahas terkait dengan bagaimana sih ngedefine dari sebuah idea itu into solution gitu. Jadi gimana sih ya kalian udah tahu masalahnya apa, terus kalian tahu nanti solusinya apa, tapi setelah itu gimana gitu, harus ngapain gitu. Setelah kita punya solusinya, punya idenya. Nah, ini salah satu cuplikan ketika aku memang nanti product development sebagai prototyping untuk mendistribute solusi yang aku punya. Platform yang dikembangkan oleh teman-teman kalian dari mahasiswa tahun ini kalian mas kali ini pengembangan software ini mungkin bisa di stand masuk ke sini. Pengembangan web app software ini sudah ada mobilnya ya, dan mobilnya itu hanya dalam waktu 1 hari. Nah, itu ya. Jadi tadi yang ngomong adalah Direktur Utama PT HK Aston, di mana memang kita lagi gencar-gencarnya untuk bisa ngedevelop software gitu untuk in-house. Nah, ini aku develop dalam waktu 1 hari gitu. Nah, ini kita akan belajar juga nanti gimana caranya kalian bisa ngedevelop some solution yang nanti dalam waktu singkat untuk memang prototyping, kalian mau lomba, atau bahkan kalian mau pitching ke investor,
atau kalian mau iseng-iseng bikin produk yang ngasih revenue ke kalian gitu, ngasih pendapatan ke kalian. Nanti kita akan belajar juga gimana caranya. Oke, next ya. Nah, setelah define dan ideation, so what next gitu? Kita harus ngapain gitu kan? Nah, yang pertama itu adalah bisnis model canvas. Teman-teman ketika membuat bisnis itu nggak bisa asal-asalan teman-teman nggak tahu gitu. Pendapatan dari mana sih? Pendapatan tuh apa sih? Terus kemudian channelnya gimana sih? Customer siapa sih? Itu kalian nggak bisa menebak hal itu pas udah jadi produknya. Karena pertama, buang-buang tenaga, buang-buang energi, dan buang-buang uang. Kalian harus punya something yang bisa menjadi blueprint kalian dalam mendevelop your business gitu. Atau kalian nanti kalau misalkan BCC atau BPC itu juga punya BMC namanya. Jadi ini namanya BMC. Ini adalah kanvas yang sering kali digunakan untuk memfokuskan atau melihat kira-kira objektif dari sebuah bisnis itu gimana sih, cara kerja bisnis gimana sih, lalu kemudian gimana sih poin-poinnya setiap bagian-bagian dari fungsi-fungsi bisnis. Nah, ini ada di dalam BMC atau Business Model Canvas. Nah, cara ngisinya gimana, Kang? Apa sih yang diisi di dalam ini, Kang? Ada apa aja di dalamnya gitu. Nah, BMC ini dia punya 9 poin. Ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, lalu kemudian key research, key activity, key partner, dan juga cost structure gitu kan. Jadi pertama yaitu customer segment. Biasanya orang kalau bikin BMC itu yang pertama diisi adalah customer segment. Customer segment adalah customer mana, orang mana, generasi apa, umurnya berapa, siapa, di mana yang menjadi target customer kalian. Misal kalian bikin produk untuk jus di Jatinangor. Nggak mungkin customer segmen kalian adalah anak balita. Nggak mungkin customer segmen kalian adalah orang yang di luar Jatinangor, orang Papua misalkan, atau orang Sumatera. Nggak mungkin, karena customer segmennya itu kalian jualan di Jatinangor, gitu. Itu customer segmen. Misalnya kalian pengen bikin salmon mentai. Nggak mungkin kalian jual ke orang yang udah umur 60 ke atas. Nah, itu. Jadi customer segmen adalah customer mana, orang mana, siapa yang customer kalian yang ingin kalian tuju. Itu biasanya yang pertama diisi. Terus setelah itu apa? Kita balik lagi ke tengah, yaitu ke value proposition. Kira-kira apa sih yang bikin produk kalian beda dari kompetitor? Salmon mentai gimana sih yang bikin beda dari kompetitor? Misalnya kalau dari kualitas kah? Dari packaging kah? Dari fresh salmonnya kah? Atau misalkan dari fresh sauce-nya beda kah kalian racikannya? Atau mungkin porsinya kah? Atau mungkin harganya lebih murah kah? Itu salah satu value proposition. Jadi value proposition intinya adalah apa yang membedakan salmon mentai kalian atau more produk kalian yang kalian develop dengan kompetitor lain. Mau itu yang existing ataupun maupun yang direct ataupun yang indirect kompetitor. Jadi ada yang direct yang benar-benar sama juga ada juga yang indirect dia mengkomplementer ya. Kayak misalkan kalian jual aqua gitu, jual air putih. Mungkin air putih yang lain juga ada kayak Aqua Viva dan lain sebagainya. Tapi juga ada indirectnya kayak es teh manis, kopi. Nah, kalian bisa jadi itu value proposition apa? Air putih tapi berasa gitu. Jadi beda dari aqua dan juga beda dari teh tapi dia berasa karena masih air putih. Itu salah satu contoh value proposition. Yang intinya apa yang membedakan antara produk kalian yang lebih unggul dibandingkan produk orang lain. Setelah itu diisi, lalu kemudian ke channel. Gimana cara menyampaikan value yang kalian punya, produk yang kalian punya ke customer kalian. Dan ke customer segmen tuh. Jadi kenapa channel ada di tengah-tengah? Karena dia adalah yang menyampaikan your value proposition into your customer segment. Gimana caranya kalian bisa menyampaikan value proposition kalian lewat channel ini ke customer segment kalian. Jadi dia di tengah-tengah antara value proposition dan juga customer segment. Misalkan lewat Instagram, campaign Twitter, atau bikin poster, atau KOL, atau kalian sebar-sebar brosur, atau mungkin kalian bikin Instagram Ads, bikin Instagram, bikin konten. Itu channel-channel yang menjadikan barang kalian punya barang itu masuk ke dalam customer kalian. Dan setelah itu apa? Customer udah tahu kan? Oh ternyata orang tuh, misalkan kita anggaplah jualan salmon mentai lagi ya. Oh ternyata kita mau jual salmon mentai ke mahasiswa. Kita bikin salmon mentai kita, packagingnya bagus, keren, lucu, imut, bisa kasih gift dan segala macam. Nah, kita sampaikan lewat channel. Ah, aku brandingnya betul lewat sosial media deh, lewat Instagram, lewat TikTok, bikinlah konten lucu-lucuan, unboxing packagingnya, lalu kemudian makan salmonnya dan segala macam, makan mentainya gitu sama mentai. Lihat, baru nanti setelah itu customer udah tahu, oh lucu ya ternyata ya ini barangnya salmon mentainya. Nah, dia akan membeli produk kalian.
Lalu kemudian setelah dia beli, gimana cara kalian bisa maintain dia beli terus gitu? Ternyata dia udah beli, udah sampai ke dia udah beli dan dia gimana caranya bisa terus membelinya gitu, retainer terus membeli, terus beli karena ketagihan. Itu namanya customer relationship. Kadang ini dibagi menjadi dua, ada di marketing dan juga ada di produk. Produk bagaimana caranya rasanya bisa konsisten, bisa membuat rasa yang baru, bisa membuat yang lebih enak, atau bisa membuat variasi produk yang lebih suka. Atau yang kedua fungsi marketing. Gimana caranya kalian bisa ngebuat mereka ini engage sama produk kalian, even dia belum makan produk itu gitu. Jadi misalkan kalian kasih, kayak kalau kalian tahu Tizi ya, Tizi itu dia punya voucher, ada stempel-stempelnya. Nah itu salah satu customer relationship tuh. Dia kasih stempel-stempel, kalau udah 5 nanti dapat bonus, kalau udah 4 dia dapat bonus, apa-apa gitu. Jadi salah satu customer relationship. Gimana caranya? Customer yang udah beli produk kalian, dia bisa terus retain untuk beli produk kalian dengan cara dua fungsi tadi. Fungsi produk dengan konsisten rasa, dan juga fungsi marketing dengan teknik marketing atau marketing strategi. Misal, pakai kayak Tizi, voucher tadi. Atau mungkin dia juga dapat ucapan birthday setiap dia birthday, dapat packaging khusus ketika dia birthday, atau mungkin ketika kita dia birthday diucapin di Instagram brand kalian, happy birthday for our customer yang paling loyal gitu kan, dan segala macam gitu. Itu juga bisa. Jadi intinya customer relationship, setelah customer tahu produk kalian dan dia beli lewat channel tadi, dan gimana caranya customer itu nggak pergi dari brand kalian. Lalu kemudian kelima, revenue stream. Dari mana? Kalau misalkan dia udah nggak pergi dari ini, terus kemudian uangnya dari mana gitu. Kita harus juga ngelis. Kira-kira mana saja bisnis kita tuh dapat uang dari mana? Dari menjual mentai kah? Dari subscription kalian punya software kah? Atau misalkan dari beli antar spread margin distributor kah? Itu juga penting. Jadi ketika kalian udah tahu customernya siapa, apa keunggulannya, gimana cara maintainnya, dan kita akan ngomongin gimana cara kalian dapat uangnya. Jangan sampai kalian jualan itu malah rugi gitu. Itu bukan jualan. Business is all about revenue, all about keuntungan, margin gitu kan. Kalian jangan buat bisnis kalau nggak untung gitu. Itu buat apa? Itu sedekah namanya. Jadi gimana caranya kalian dapat uang? Oke? Kalian jual suplemen mentai, berarti kalian dapat uang dari pendapatan customer bayar ke kalian. Tapi ingat ada HPP di sana, ada spread yang harus kalian sisihkan buat HPP untuk bayar turnamentainya, untuk beli bahan-bahan baku turnamentainya. Jadi yang kelima itu adalah revenue stream atau money in gitu kan. Dari mana kalian dapat uang? List tuh. Jualan turnamentai atau misalkan selain jualan turnamen ternyata IG kalian juga rame, TikTok kalian juga rame. Oh, kita buka TikTok Ads aja. Buka ini juga, list lagi. Misalkan TikTok Ads atau misalkan affiliate. Lalu yang poin ketiga ternyata turnamen teh juga harus sama minum loh, harus ada es tehnya loh, tambah lagi es teh gitu. Jadi kalian list lah revenue stream kalian di dalam kolom kelima atau yang paling bawah. Setelah itu, kalian tahu revenue stream-nya di mana? Tadi aku sempat ngomongin HPP kan. Kita ke tengah sebagai bagian kiri ini, yaitu kiri source. Kalian untuk membuat produk itu, untuk mendevelop produk itu kalian butuh modal berapa? Itu kalian butuh peralatan apa aja? Itu kalian butuh cost di mana aja. Itu penting juga. Jadi kalian setelah tahu uang dari mana, uang itu kan pendapatan, bukan net. Jadi dia harus ada spread untuk HPP. Maka kalian potonglah dengan key resource. Kalian list, kalian punya HPP di mana aja, misalkan beli tuna, beli nasi, beli lain sebagainya. Lalu kemudian nanti akan kalian list untuk masuk ke dalam key resource. Lalu setelah itu, OPEX OPEX tahu apa aja, misalkan kayak tuna, beli nasi, beli packaging, beli apa. Masuk ke atasnya, key activities. Setelah kalian punya bahan-bahan, ini bahan-bahan diapain gitu. Kalian harus tahu juga tuh aktivitas yang kalian lakukan apa di proses bisnisnya. Misalkan dari end to end ya. Oke, bahan-bahannya ini. Berarti aku pertama harus beli bahan-bahannya. Beli ikan, beli nasi, beli saus mentai, beli packaging, lalu kemudian selanjutnya kita masak, kita goreng gitu kan segala macam. Lalu kemudian setelah kita masak, selesailah kita packaging. Setelah kita packaging, lalu kemudian kita antar, ada marketing juga, kita pemasaran, lalu kemudian kita ngambil uangnya dan segala macam. Ini kayak activities. Ini activities yang kalian harus list detail mungkin apa saja aktivitas yang kalian lakukan ketika produk itu sudah jadi. Nah, lalu kemudian setelah itu nanti balik ke poin 8 gitu. Key partnernya siapa aja gitu. Kalau kita ngomongin turnamen tag lagi, balik-balik ke turnamen tag lagi, kalau kita lihat mungkin ada Gojek, mungkin ada Grab, mungkin juga ada ibu-ibu pasar yang menjadi supplier kita.
Mungkin juga ada kalau misalkan kalian sudah lumayan besar punya orang-orang di dalam yang bisa ngasih kalian apa ya? Outsourcing buat ngebantu kalian bikin tunanya. Atau mungkin juga sesimpel mahasiswa-mahasiswa BEM-BEM yang bisa saling nge-support atau ngiklanin produk kalian. Itu namanya key partner. Dan ini harus di list juga. Kira-kira orang mana yang dari luar lingkungan kita yang bisa membantu bisnis kita. BEM misalkan, Gojek, Grab, lalu kemudian GoFood dan lain sebagainya. Itu juga bisa salah satu menjadi key partnernya. Setelah itu, masuklah ke cost structure atau money out. Kira-kira dari key resource, dari key activities, and dari key partner, ini kotak-kotak tiga ini mengeluarkan cost apa aja gitu. Menggunakan membayar apa aja. Key resource misalkan dia beli tuna, beli nasi, beli ikan. Oke, habis nih. Uangnya berapa? Key activities, ternyata dia nyewa Gojek, ternyata dia nyewa ibu-ibu yang bantu dia bikin tuna. Ternyata dia nyewa orang karyawan yang buat pemasaran. Ini juga bayar kan ke mereka kan. Ini di list ke dalam sini. Lalu kemudian key partner. Ternyata BEM kalau ngiklan di BEM butuh uang segini. Ternyata kalau iklan di Hima butuh uang segini. Ternyata kalau pakai GoFood tuh punya pemotongan harga loh, segini harganya. Itu juga masuk ke dalam cost structure. Nah, jadi tadi ya, kebayang ya. Jadi revenue stream ini gimana caranya dari tiga ini money in ke dalam cost structure, money out itu gimana caranya dari tiga ini ke list ke dalam cost structure atau money out. Oke, gitu untuk yang BMC, BMC. Nah, dari teman-teman dari ini dulu deh, BMC ada yang masih bingung atau mau ditanyain nggak? Mungkin ada yang masih nggak paham, ada yang masih kurang paham, masih mau nanya-nanya, itu boleh banget feel free buat nanya sekarang. Kita jadi open discuss aja ya, sama ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau sudah cukup jelas? Oke, kayaknya sudah cukup jelas ya. Kita coba lanjut lagi dulu aja ya. Wait, aku harus aja deh. Oke. Nah, next ke STP. Apa sih STP? Jadi kan BMC udah ada nih, kita udah dapat blueprintnya. Kemudian kita masuk ke STP. Apa tuh STP? STP adalah segmentation, targeting, and positioning. Pertama, segmentation itu gimana caranya kalian bisa ngelihat market kalian tuh di mana. Kalian harus tahu kira-kira dari pasar kalian, dari produk kalian itu kalian punya market di mana. Dan biasanya itu dibagi menjadi empat karakteristik. Ini kita akan belajar selanjutnya. Lalu kemudian yang kedua itu targeting. Jadi setelah kalian punya segmen, kalian harus targeting kira-kira mana pasar yang paling realistis gitu. Jadi kalian kayak nggak bisa bikin something yang mungkin terlalu idealis gitu ya. Kayak misalnya kalian pengen jual teh manis anget, teh manis panas di pantai gitu. Mungkin itu sangat aneh kan karena kalian nanti bisa kelapa kelapa dingin, es teh manis dan segala macam. Jadi sangat aneh kalau misalnya kalian jual es teh manis ke dalam targetnya di pantai gitu. Sorry, teh hangat di pantai. Lalu kemudian yang ketiga itu positioning. Kalian mau di positioning tuh di mana gitu? Apakah di bagian middle low kah? Masyarakat-masyarakat menengah ke bawah kah? Atau masyarakat menengah ke atas kah? Atau misalkan positioningnya di mahasiswa lah? Atau misalkan di target karyawan kantor lah? Nah, itu beda-beda. Jadi kalian harus tahu juga positioning kalian di mana. Gitu, itu STP. Nah, next. Ini breakdown dari setiap STP tadi ya. Yang pertama STP. STP itu segmentation, jadi kalian harus tahu dari empat aspek ini untuk STP. Pertama geografis, demografis, psikografis, dan juga behavioral gitu kan. Jadi kalian harus tahu juga kira-kira geografis itu di mana sih? Orang mana, di kota apa, lalu kemudian di kecamatan apa, lalu kemudian orang yang kayak gimana, itu di geografis. Demografis, kita ngomongin apa ya? Who gitu kan. Kita ngomongin siapa orangnya gitu. Orangnya yang mahasiswa kah? Pelajar kah? Pekerja kah? Lalu kemudian usianya berapa? Lalu kemudian gendernya apa dan lain sebagainya. Itu demografis. Tapi psikografis, kita harus tahu juga. Mungkin kalau ngomongin demografis, mahasiswa usianya 22 tahun dan lain sebagainya. Tapi kita nggak tahu orang-orang di mahasiswa 22 tahun itu dia punya psikografis yang beda-beda gitu. Ada aja yang boros, ada aja yang hemat, ada juga yang mungkin frugal living, ada juga yang mungkin dia
bisa apa ya apa ya kayak misalkan ambisius gitu kan. Ini kan juga harus tahu kira-kira dari mahasiswa itu mana psikografisnya yang sesuai dengan produk kalian. Lalu kemudian terakhir behavioral gitu. Kira-kira apa sih biasanya yang mereka lakukan ketika mereka sudah berinteraksi dengan produk gitu. Apakah mereka orang yang loyal kah? Atau mereka price sensitif kah? Ketika ada yang lebih murah dia bakal milih yang lebih murah dan lain sebagainya. Itu juga harus kalian tahu ketika kalian membuat STP. Dan targeting. Setelah segmentation selesai, targeting. Targeting itu kalian juga harus tahu kira-kira bagaimana potensi target ke depannya gitu. Apakah kalian segmen yang kalian segmenting, kalian yang kalian aim tadi secara potensi ke depan bakal lebih besar secara keuntungan. Lalu kemungkinan apakah secara profit orang ini rela atau mampu bayar sesuai dengan apa yang kalian set price-nya. Itu profitabilitas. Lalu kemudian juga yang terakhir adalah aksesibilitas. Jadi bagaimana caranya orang ini bisa mampu gitu kan untuk bisa menjangkau produk kalian gitu. Jadi jangan sampai kalian ngebikin produk targeting segmennya di Jatinangor tapi kalian jualan di Jakarta misalkan. Jadi secara targeting aksesibilitas mereka tuh tidak masuk karena sangat jauh gitu. Oke, yang terakhir ada positioning di mana ada harga, kualitas, manfaat dan solusi. Jadi lebih apa ya spesifik ke kira-kira kalian tuh produk mau lihat kayak gimana sih? Apakah produk yang murah kah? Atau produk yang eksekutif kah? Atau produk yang mungkin misalkan ke middle kah? Kayak misalnya kalau kalian lihat nih, kalian pasti kalau ngelihat aksesoris tuh atau HP lah, misalkan ada HP-HP yang mungkin buat segmenting middle to high gitu ya, kayak misalkan iPhone dan segala macam. Mungkin juga ada yang middle to low dan itu emang disetting gitu kan, kayak misalkan sorry kayak misalkan apa ya Vivo dan segala macam itu beda-beda gitu. Dan jadi itu emang target pasar sendiri untuk nge-guide pasar. Bukan berarti Vivo nggak mampu bikin yang bagus gitu. Bukan berarti Vivo nggak mampu bikin HP yang mahal. Mereka mampu, mereka bisa dan mereka sangat willing buat melakukan itu, gitu. Tapi karena pasarnya sudah diambil sama Samsung dan iPhone, jadi sering mereka ngambil pasar-pasar yang bawah gitu. Dan itu juga menurut aku strategi yang bagus ya, karena ketika mereka perang di atas ya mereka nggak akan kalah juga. Mereka akan dapat pasar yang kecil gitu. Jadi kalian harus tahu juga kira-kira positioning kalian tuh di mana untuk produk-produk kalian. Nah, ini salah satu user persona ya. Jadi setelah tadi kalian bikin segmenting STP tadi, kan juga harus tahu kira-kira calon customer kalian tuh gimana sih personanya gitu. Siapa usianya, terus siapa dia, apa statusnya, lalu secara demografis dan psikografis itu dia gimana sih, hobinya gimana, lalu gaya hidupnya gimana, serta tinggal di mana segala macamnya. Nah, yang penting di sini adalah pain point. Apa masalah yang dia punya dan yang kalian solve with your solution your atau your idea gitu kan. Jadi bisnis itu kadang-kadang ya itu men-solve dia punya masalah gitu. Kayak misalkan Gojek, dia punya masalah dulu ojek online, ojek pengkolan banyak kekerasan seksual, harganya sering ditembak, kadang-kadang nggak ada. Itu masalah. Lalu kemudian apa? Dia bikin Gojek, solusi kan. Nah, jadi kalau kalian bikin user persona, pastikan ada pain point, ada problem yang user itu ya rasakan untuk nantinya bisa menjadi solusi yang kalian buat. Lalu kemudian goals. Apa itu goals dari setiap user? Apa yang pengen dia capai gitu? Apa yang pengen dia inginkan. Kalau misalkan kita ngomongin Gojek lagi, mungkin orang-orang masyarakat dulu pengen yang aman, yang safety, harganya juga harga yang memang jelas, sesuai dengan jaraknya. Lalu kemudian aksesibilitasnya murah, mungkin nggak harus jalan kaki ke ojek-ojek pengkolan, tapi mereka bisa dijemput. Itu salah satu goals yang mereka inginkan. Lalu kemudian perilaku, gimana caranya mereka menyelesaikan masalah sekarang gitu. Nah ini juga penting karena eh memang ketika kalian nge-develop solusi itu juga kalian harus tahu perilaku consumer tuh gimana. Ini kalau user persona, behavior, breakdown lagi ada namanya user journey. Tadi user journey, literally kalian ngeprosesin journey setiap user dari masing-masing kegiatannya. Tapi itu too much buat kalian BCC atau BPC dalam waktu dekat dan juga untuk kalian yang ingin develop bisnis itu too much. Tapi ketika kalian masuk ke dunia consulting itu somehow diperlukan gitu. Oke, kita next. Nah, ini Tam Samsung ya. Tam Samsung itu kita berbicara masalah market. Kita udah punya model canvasnya, lalu kemudian kita udah punya targeting positioning marketnya, siapa yang mau kita aim, siapa yang mau kita masukin, siapa yang mau kita ambil pasarnya, dan gimana cara kita penetrasi forecasting pasar kita gitu.
TAM, total addressable market. Jadi di sini kita ngomongin kira-kira apa produk yang kita buat ini permintaan secara global ataupun nasional itu gimana sih gitu. Potensinya gimana sih? Lalu kemudian kita ngomongin masalah kira-kira dari lingkup yang besar, ini tuh TAM ini ngomongin angka yang di level nasional atau global. Kalau kita ngomongin iPhone misalkan, HP. iPhone pasti dia TAM-nya adalah HP masyarakat yang menggunakan HP di Indonesia. Itu TAM-nya. Oke, lalu kemudian SAM-nya, permintaan pasar yang terbatas oleh model bisnis atau teknologi. Mungkin iPhone nge-mapping pasarnya, SAM-nya itu adalah untuk orang-orang yang menengah ke atas. Sehingga dia taruh, dia punya banner, dia punya iklan di kota-kota. Dari nasional Indonesia atau dari global, kita ngomongin nasional dulu ya. Dari nasional Indonesia, dia mapping dong tuh kota-kota besar yang mungkin dia bakal taruh dia punya channel. Jadi Jakarta, misalkan Lampung, kota-kota besar lah, set masukin. Nah, dihitung lagi tuh, kira-kira di setiap kota besar tuh berapa populasinya. Lalu kemudian setelah populasinya itu dihitung, berapa juga harga produk yang mereka jual per tahunnya gitu, dikalikan. Sehingga muncul angka, itulah potensi dari saham mereka. Lalu SOM, apa itu SOM? Kalau kita ngomongin case-nya iPhone lagi atau HP gitu kan. SOM itu adalah pasar yang sudah dikurangi dengan kompetitor. iPhone jual di Indonesia, targetnya perkotaan, bukan cuma iPhone, tapi juga ada Samsung, mungkin juga ada Vivo dan lain sebagainya gitu kan, yang flagship-flagship gitu. Mereka harus kurangi itu. Mereka hitung tuh. Oh, kira-kira Samsung dari pasarnya, HP di Jakarta misalkan populasinya 2 juta orang. Dan misalkan setiap orang dia rela beli misalkan 10 juta, berarti 200 juta gitu kan. Nah, sorry, 200 M. Nah, dari 200 M itu misalkan 200 triliun itu mereka harus bagi juga ke masing-masing kompetitor mereka. Oh, Samsung ternyata udah punya 40% nih. Oh, ternyata Vivo udah punya 5% nih. Oh, ternyata misalkan Oppo udah punya 2% nih. Nah, kita bisa sisanya tuh berarti tuh. Ayo kita kejar targetnya segitu. Nah, itu biasanya turunan dari SOM. Jadi TAM ngomongin global secara keseluruhan, SAM ngomongin spesifik market, SOM ngomongin yang udah dibagi-bagi sama kompetitor. Jadi karena market apa ya, market share itu nggak semua full kita. Mungkin ada kayak PLN atau KAI yang emang dia apa namanya BUMN ya, dan dia apa sih monopoli pasar gitu ya. Jadi market share punya dia semua. Tapi kalau kita ngomongin pasar bebas terbuka, pasar yang biasa gitu kan, itu pasti ada banyak kompetitor di sana dan ada persentase market share setiap kompetitornya. Nah, ngomongin kompetitor, setelah tadi kita di bawah kan di sum kan, masuklah komputer analisis gitu. Ngomongin HP lagi nih, Samsung sama iPhone misalkan. Oh, komputer analisisnya gimana caranya? Kata iPhone kan. Market share-nya Samsung yang 40% di Jakarta, kita bisa ambil 5% deh gitu buat tahun ini at least. Kita harus bikin produk yang kayak gimana? Kita harus bikin channeling yang kayak gimana? Kita harus bikin marketing yang kayak gimana gitu. Nah, ada kompetitor, misalkan ini kompetitor A adalah Samsung, kompetitor B adalah iPhone gitu kan. Oh, ternyata solusi yang ditawarkan iPhone lebih mudah karena misalkan lebih gampang, lebih cepat gitu. iOS ekosistemnya padu. Samsung nggak punya nih, misalkan kayak gitu. Target pengguna, oh ternyata target penggunanya Samsung itu misalkan orang kantoran. Ternyata iPhone itu misalkan orang-orang yang pengusaha, misal ya, di mapping lagi. Keunggulan, kelemahan, harga. Misalkan harganya iPhone lebih mahal, tapi dia punya model bisnis lebih bagus karena ekosistemnya terhubung ke perangkat-perangkat lainnya. Itu juga bisa jadi list keunggulan. Sorry, ke harga atau model bisnis. Lalu kemudian hal yang belum mereka tawarkan atau misalkan hal yang belum mereka masukkan gitu. Kayak misalkan Samsung mereka belum ada AI misalkan ya. Oh, kita udah punya, masukin gitu. Itu hal-hal yang perlu kalian mapping di sini. Ini contohnya oke, kita lanjut ke 4P analysis. Ini price, place, price, and product and promotion. Ini 4P untuk melihat bagaimana kompetitor atau misalkan bagaimana apa ya, kompetitor kita kayak Samsung tadi bisa memapping dia punya model bisnis. Kira-kira kalau Samsung jual HP itu di mana sih? Kita ngomongin place ya. Itu ternyata di kontrak kebanyakan, bukan di online. Ya udah, kita lihat aja gitu. Lalu kemudian price, kira-kira kompetitor itu menggunakan harga murah atau premium? Kira-kira Samsung jualnya harga di mana sih angkanya gitu? Itu kita ngomongin price. Lalu kemudian produk, kita juga ngomongin produk di mana kita bisa masukin juga kira-kira apa keunggulan dari Samsung gitu. Ini kita POV-nya sebagai iPhone ya. Kira-kira Samsung tuh keunggulan apa sih? Oh, A B C D A B C D A B C D.
Lalu kemudian yang terakhir promotion. Kira-kira apa promosi channel yang sering digunakan? Apakah banner kah atau bikin event kah? Atau misalkan mereka di sosial media kah? Segala macam kah? Itu juga harus kita list. Gitu. Ini contohnya ya. Ini contoh 4 analisis untuk masing-masing company ya yang di satu industri. Place misalkan kualitas tinggi, brand quality segala macam. Lalu kemudian price-nya, lalu kemudian produknya dan lain sebagainya. Ini aku coba show ke kalian ya, salah satu deck yang pernah aku buat project di Kota Bandung. Jadi ini kita langsung real bisnis aja ya. Jadi teman-teman ini adalah contoh market analysis. Misalkan tadi kita ngomongin kan, coba kita balik ke chart masalah analisis dulu. Wait. Ya, ada TAM Samsung ya. Ingat, market analysis TAM Samsung. Oke, kita ngomongin TAM Samsung. Di sini ada namanya approach buat market itu top down dan bottom up. Top down itu dari makro nyampe mikro. Kalau bottom up, dia dari bawah ke atas, di mana dia dari produk, dia dari punya competitive advantage, dia naikin tuh ke orang mana-mana aja sampai bottom up, sampai atas. Tapi itu jarang digunakan karena pertama kalian harus punya produknya dulu. Kalian punya harus historical data. Jadi itu nggak visible untuk digunakan. Jadi kita sering gunakan biasanya kalau BPC atau BCC atau kalian punya bisnis karena belum berjalan itu pakai approach-nya top down. Nah, ini salah satu contoh approach top down sama dengan Tam Samsung tadi. Contoh kita lihat analisis makro misalkan. Ini kita ngomongin apa dulu nih? Ngomongin Kota Bandung. Ini BTW, ini adalah ini ya project business plan untuk pengembangan wisata di Kota Bandung. Nah, kita lihatin dulu nih. Kira-kira secara makro Kota Bandung tuh gimana kondisinya gitu. Pertumbuhan produk, pertumbuhan ekonomi, terus investasi kita masukin ke sini. Masuk lagi lebih deep dive lagi ke dalam. Wisatawan, spesifik ke wisata. Kira-kira berapa potensi wisatawan di Kota Bandung per tahun? Ini historical data ya. Lalu dari wisatawan segini, pertumbuhan compounding annual growth rate segini, kira-kira pembagiannya gimana? Oh ternyata semuanya domestik, hanya 1% yang mancanegara gitu. Ini kita mappingkan juga. Nextnya masuk lebih detail lagi ke TAM Samsung. Ini TAM Samsung dalam profesional ini ya, profesional deck ya. Jadi setelah tadi di mapping kan 99% domestik, 1% mancanegara masuk ke sini. Kira-kira sektor market share pariwisata itu gimana sih? Oh ternyata orang kalau ke kota Bandung yang kebanyakan domestik 77% itu berkuliner dia. Hanya berapa persen ya? Hanya 0,92% yang pendidikan, yang ingin melihat kota Bandung ke ITB, ke Unpad, atau mungkin misalkan dia ingin melihat sejarah kota Bandung itu hanya hampir nggak sampai 1%. Ini kita ambillah ke sini. Tamnya tadi 8,6 juta. Lalu kemudian kita masukin SAM-nya 242.000. SOM-nya 15.000. Dan SOM 15.000 ini juga dibagikan tahun pertama dan dimasukkan ke dalam total siswa dan juga wisatawan. Karena memang nanti target bisnis ini adalah siswa dan wisatawan, jadi dibagi ke dalam dua segmen. Ada segmen siswa dan juga segmen wisatawan untuk edu apa edu wisata ya. Nah, ini salah satu kompetitor analisis. Ini ada tiket masuk, rating. Biasanya aku cuma dua ini ya, karena diminta dari klien dua ini. Lalu kemudian ada juga market share mappingnya. Jadi dialah yang membentuk harga tiket berapa biasanya. Nah, itu juga analisis market-market lainnya nih. Kayak misalkan harga rumah makan di Kota Bandung gimana. Lalu kemudian ini kita ngomongin kira-kira ketika nanti di bisnis plan buat kafe, itu dia buat kafenya tuh kayak gimana sih yang disukain sama Kota Bandung gitu. Yang disukain sama orang di Kota Bandung. Kemudian ini ngomongin masalah eduwisata, tren populasi padi, konsumsi beras, tren produksi anggur di Kota Bandung, tren produksi alpukat, semangka, dan lain sebagainya. Nah, masuklah tadi ke 4P yang kita ngomongin tadi ya di sini ya. Ada namanya 4P. Nih, place, price, product, promotion. Apa? Kira-kira produknya tuh gimana? Kita mau bikin produknya kayak gimana gitu kan? Edu Farm, Training Service, Agricultural Product, B2C, and B2C, F&B, dan apa aja diversifikasi produk kita, apa sih yang ngebikin value proposition kita tuh beda dengan yang lain. Ini kita masukin juga. Terus price, kita ngomongin harga gitu kan.
berapa harganya yang kita masukkan gitu. Ini data per harga ya. Harga padi dan gabah dijual segini, harga ini dijual segini. Harga hasil ternak, telur kita jual segini. Harga tiket edu wisatanya dijual segini. F&B-nya dijual segini. Lalu kemudian penginapannya dijual segini dan segala macam. Jadi kita juga ngomongin di dalam 4P tadi. Lalu promotion. Ini pakai framework namanya TOFU, MOFU, dan BOFU. Jadi gimana caranya? Kita bisa masukin leads dari orang-orang yang lihat iklan kita sampai dia promotion atau sampai dia penetrasi. Kita masukin juga. Dan juga ini place, di mana sih letaknya gitu kan? Kita di sini, di ini dan sebagainya. Ini kita juga masukkan. Nah, jadi itu contoh dari marketing analisis untuk biasanya BPC, terutama untuk market ya, gitu. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin masalah develop product. Teman-teman, wait, aku lagi. Teman-teman, kalian udah bikin masalah, bikin solusi, bikin blueprint yang tahu kayak gimana, planningnya, BMC-nya, kemudian marketnya siapa aja, analisisnya kayak gimana. Then what setelah itu? Kita ke product development atau prototyping. Teman-teman kalau bikin BPC yang mungkin skalanya skala skala produk atau solusi yang basisnya produk, itu ini sangat berguna. Karena produk bisa dibagi menjadi dua, produk fisik dan juga produk digital. Misalkan kayak tempat sampah pintar, atau mungkin kayak pabrik segala macam itu gampang lah. Tapi yang kedua ada produk digital. Apa? Kayak website, AI, CRM, lalu kemudian kita ngomongin ERP, dan lain sebagainya itu produk digital. Nah, teman-teman, dalam develop produk ini, sekarang itu nggak usah lama-lama. Teman-teman, udahlah, kita dulu tuh ngomongin masalah, kan harus coding, harus ngebikin 3D, harus nge-sketch segala macam, susah, lama, dan butuh waktu, butuh orang yang bisa, butuh orang ini. Enggak. Teman-teman sekarang punya AI di laptop teman-teman, di HP teman-teman, di komputer teman-teman. Itu AI, dia lebih jago dari siapapun profesor di dunia ini. Siapapun itu dan bisa apapun itu. Kalau profesor dia cuma ya dia profesornya profesor ekonomi, dia nggak bisa sains. Profesor sains dia mungkin nggak bisa ekonomi, tapi AI dia selevel profesor dan dia bisa melakukan apapun. Jadi teman-teman gunakanlah AI untuk bisa mendevelop kalian punya prototype. Karena kalau BPC itu bisa kalian tuh ada di show prototype kan, gambaran segala macam. Kalian bingung pakai apa ya bikinnya ya, pakai apa ya buatnya ya, 3D-nya gimana ya. Lalu kemudian misalkan produk yang digital, prototipe gimana harus buka Figma lama nih bikin Figma-nya seminggu 2 minggu. Itu sekarang nggak usah, kalian pakai AI aja udah langsung bisa. Jadi dulu kita harus paham sintaks, paham tools, paham sistemnya, dan kadang udah langsung nyerah di awal. Sekarang kita punya cara baru. Kita cuma tahu masalahnya aja apa. Kalian cuma ngejelasin aja dari awal sampai terakhir tadi kalian sampai BMC tadi apa aja. Lalu kemudian kalian gimana masalahnya, pain point-nya usernya apa segala macamnya. Kalian pakai AI untuk template dan kalian bisa buat prototype dengan cepat. Jadi kita manggilnya itu no code gitu kan. Dulu udah hard code nih kita benar-benar ngetik. Sekarang lalu ke low code. Sekarang kita no code. Kita tinggal ngeprom aja langsung jadi. Jadi setelah tadi edit ya, edit selesai. Lalu kita buat blueprint. Biasanya aku pakai ChatGPT. Jadi biasanya kalau dalam develop produk itu kita nggak bikin software itu problem pakai ChatGPT buat blueprint. Lalu modelnya ini kita ngomongin masalah ini ya, masalah fisik produk ya atau misalkan produk yang terlihat gitu kan. Itu kita masukin ke dalam ChatGPT. Setelah itu modelnya kita masukin ke dalam apa namanya Blender dan juga Claude. Ini sering aku pakai untuk develop produk. Lalu simulasinya juga, bagaimana ngebikin flow-nya, bagaimana ngebikin produk itu berjalan, itu juga bisa pakai ini. Nah, ini aku contohin ya. Tadi aku coba-coba iseng pakai ChatGPT buat ngebikin salah satu RMP. Jadi di sana aku ada project RMP. Di sini aku lihat. Jadi aku cuma nge-prompt ke GPT buat minta aku membuat pakai Claude dan segala macam. Nah, kenapa butuh ChatGPT? Karena teman-teman, prompt itu harus bagus. Dan prompt yang bagus biasanya yang buat itu juga jangan manusia karena manusia capek kan, malas ngetik panjang dan segala macam. Kalian bisa pakai ChatGPT untuk bisa masukin ke dalam prompt kalian gitu. Jadi ChatGPT sebagai asisten untuk kalian bisa solve your problem. Nah, lalu kemudian hasilnya gimana gitu kan? Jadi aku coba bikin hasilnya dan hasilnya kayak gini. Ini cuma dibikin sama Claude sekitar berapa ya? Sekitar 5 menit. Ini kalian bisa bikin, dia bisa ada apa? Dia punya simulasi,
bisa dieksploit juga, bisa dilihat potongannya ketika dilihat potongan gitu kan dalamnya. Jadi ini ada ini juga apa ada persentase pengukuran ini fisik ya. Ini terlalu teknis tapi intinya Claude itu bisa dia bikin simulasi dan juga bikin prototype. Nah, kalau teman-teman nanti BPC atau misalnya kalian punya bisnis pengen di pitching ke investor, daripada kalian nyewa mahal-mahal vendor, konsultan atau teman kalian yang mungkin juga harus bayar atau kemudian kalian harus bikin sendiri secara lama karena kalian expert, kalian bisa pakai ini Claude untuk cepat untuk bisa kalian ngebantu dalam membuat aplikasi. Itu. Ini salah contohnya ya. Contoh prototype yang dibikin sama Claude pakai GPT ya dalam 5 menit sudah selesai kayak gini. Dan ini kalau misalnya kalian masukin ke deck kalian ketika BPC atau BCC itu juga oke banget untuk early prototype kayak gitu. Oke, kita next balik lagi ke ini. Jadi tadi ya, kita masuk ke dalam yang namanya product development secara fisik. Simulasi udah bisa pakai AI atau Blender sekarang. Nah, next kita ngomongin masalah produk digital gitu. Teman-teman kadang kalau bikin solusi kan ngomonginnya selalu ERP, ngomonginnya selalu AI, apa-apa AI gitu kan sekarang kan. Nah, ini juga bisa misalkan kalian juga buat AI pakai AI gitu. Jadi kan nggak usah pusing sekarang tuh kayak gimana cara buat AI, NLP segala macam, large language model. Skripsi aku tuh tentang AI teman-teman. Skripsi aku tuh ngambil tentang AI, aku menghitung cosine similarity, jarak vektor antar kata itu terlalu teknis tapi intinya itu lama aku bikin selama 6 bulan AI-nya dan dengan AI yang sama menggunakan AI aku bisa bikin sekarang dalam 2 menit atau 5 menit itu langsung jadi gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak. Kalian tuh kalau punya waktu yang pendek, waktu yang mungkin butuh cepat dan butuh misalkan lomba-lomba yang harus deadline cepat, itu jangan terlalu memaksakan. Kalian harus idealis, paham belakangnya. Biarkan aja AI yang membuat itu gitu. Jadi dulu tuh kalau kita ngebikin apps, ngebikin AI itu harus ngerti dulu bisnis prosesnya gimana, analisisnya gimana, butuh programmer, harus testing, deploy itu lama gitu. Bisa sampai setahun. Tapi dengan AI itu bisa dilebih cepatkan gitu. Dengan vibe coding, reverse engineering, dan lain sebagainya. Nah ini kita bisa masukkan juga sebagai salah satu contoh dalam develop aplikasi gitu. Nah, aku next. Jadi, kalau kalian ngebuat aplikasi atau ngebuat produk digital ya, apa itu AI, ERP segala macam, pastikan pertama adalah AI embedded. Jadi, kalau bisa di dalamnya tuh ada AI, ini pasti menang nih. Ketika sebuah aplikasi software dalamnya ada AI, kayak chatbot atau computer vision dan sebagainya itu dilihat bagus. Kemudian on ground problem. Jangan sampai teman-teman buat aplikasi tapi nggak menyelesaikan masalah gitu. Jangan sampai kalian buat aplikasi yang bagus-bagusan doang, tapi orang nggak ada yang merasa ini sebuah solusi gitu. Jadi penting kalian harus tahu dulu on ground problemnya itu apa. Problemnya itu apa aja sih gitu. Kemudian kalian harus tahu juga best practice-nya gimana. Jadi biasanya nih kalau aku buat aplikasi, itu aku pertama aku tahu dulu masalahnya apa. Oke, masalahnya ternyata misalkan dokumen-dokumen di perusahaan tidak di-tracking posisinya ada di mana sehingga seringkali lupa karena di print fisik. Itu masalah. Best practice-nya solusinya misalnya aku pengen bikin aplikasi untuk men-tracking. Tapi aku nggak tahu cara bikin aplikasi buat tracking itu gimana. Fiturnya apa aja, tombolnya ada apa aja, terus kemudian ada AI apa aja di dalamnya, gimana sih caranya? Aku nggak tahu itu kan, karena aku nggak paham di dunia sekretarisan, aku nggak paham di dunia kesekretariatan gitu kan. Cara bikin nomor surat gimana, kop surat otomatis gimana, aku nggak paham. Lalu gimana caranya? Ya, tinggal tanya ke AI. Best practice-nya gimana sih? Software yang paling bagus untuk sekretaris perusahaan dalam digitalisasi itu apa sih best practice-nya? Itu tanya ke GPT aja. Ntar dia list tuh, gini, 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 gini. Lalu itu tinggal lempar tuh ke vibe coding. Oke, best practice dari GPT itu gini, 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 gini. Kemudian lempar ke vibe coding untuk bikin aplikasi kayak GPT bilang sesuai best practice. Itu bisa dimasukin juga, kita masukin ke vibe coding AI approach. Jadi bisa aku gini nih flow-nya nih. Point user, lalu kemudian brainstorming dengan GPT, kira-kira best practice-nya gimana, lalu aku mapping juga sedikit usernya, fiturnya apa aja, terus di develop, bisa aku pakai Lovable, anti gravity, Supabase buat database-nya, terus Lovable Cloud, Gemini, Cursor, dan lain sebagainya, lalu di deploy, bisa aku pakai render, Railway, atau ada Vercel, biasanya kalau kalian tahu ini gratis semua, Vercel, lalu kemudian nanti didemokan ke user testing, user dapat feedback, ketika belum optimal, balik lagi ke sini brainstorming, misalnya nih, aku bikin aplikasi buat AI apa gitu kan. Dia bakal masukin ke sini ketika udah optimal, dia selesai. Tapi ketika dia belum optimal,
Dia harus tanya lagi ke GPT itu, kira-kira kalau ada masalah ini belum optimal tuh gimana best practice-nya. Dia selalu tanyakan best practice, itu penting karena itu yang paling bagus di dunia. Mungkin Kadafi atau Yasin ya, Yasin nggak tahu nih kira-kira ERP paling baik, bank paling baik itu gimana di dunia gitu. Kayak misalkan Visa atau misalkan apa, misalkan BlackRock gitu. Kalian nggak tahu ERP-nya gimana kan? Nah, GPT aja, tolong GPT buatkan saya aplikasi kayak BlackRock segala macam. Dia bakal tahu tuh fiturnya apa aja, yang paling penting apa ini segala macam apa aja. Nah, saya selalu tanyakan best practice brainstorming dengan your AI. Pastikan kalian tahu apapun itu lewat AI kalian. Bikinlah AI kalian pintar untuk membantu kalian. Nah, ini contoh salah satu aplikasi yang aku buat juga dalam waktu semalam juga untuk ngepresentasiin ke Danantara atau BPBUMN ya. Jadi ini aku buat sekitar hampir cuma 2 jam dan ini juga ada AI embeddednya. Kalau kalian tanya ke sini bisa nanya apapun di dalamnya gitu kan. Jadi dia bisa analisis dari data-data yang ada dan segala macam. Ini tuh aku buat dalam berapa ya 5 jam atau 2 jam itu aku lupa. Berapa misalkan berapa pendapatan Pertamina dan sebagainya. Ini bisa banget. Ini prototype yang udah aku buat kemarin untuk presentasi ke BPBUMN atau Danantara. Kan, nah, jadi teman-teman jangan takut gitu kan ketika BPC bikin produk atau mau show ke mana, mau show ke investor dan segala macam. Itu kalian punya AI yang bisa ngebantu kalian bikin prototype, yang bisa ngebantu kalian ngebuat sebuah tampilan mau digital, mau produk-produk fisik, itu kalian bisa masukkan ke dalam sini juga. Nih, ini aku bikin dalam 5 jam dari pagi sampai jam 10 pagi untuk membuat development. Dan ini udah gue aja banyak banget ini. Gitu ya. Jadi itu yang pertama tadi kita ngomongin masalah apa namanya BMC, blueprintnya dulu. Kalian pengen bikin bisnis, kalian pengen BPC, itu kira-kira blueprint yang kalian propose tuh kayak gimana? Kita ngomongin STP, kita ngomongin market, kita ngomongin tam samsom, lalu kemudian kita juga ngomongin masalah behavior, masalah user persona, itu juga di mapping. Setelah itu selesai, kalian bikin develop produk. Apa produk yang kalian buat gitu? Produk fisik kah? Atau mungkin rencana bisnis kah? Atau mungkin produk digital kah? Itu ada prototipenya. Kalian pusing mau bikin prototipe gimana? Harus ada programming di tim kalian, harus ada orang yang expert, harus ada testing segala macam itu nggak usah repot-repot. Kalian punya AI tadi ya, rumusnya tiga ini. Cari best practice-nya gimana? Kalian mau bikin apa? Tanya GPT. Aku mau bikin m-banking. Best practice m-banking di dunia itu gimana sih? Mungkin dia nggak akan benchmark ke BNI, tapi mungkin dia bakal benchmark ke Visa atau misalnya ke PayPal gitu, yang emang udah tinggi banget levelnya. Gimana sih keamanan segala macamnya, fitur-fiturnya apa aja sih? Itu adalah paling best practice. Terus tinggal kalian embedkan ke masalah kalian. Pakai apa? AI aja. Selesai. Gitu. Mungkin sekian ya presentasi dari aku. Terima kasih sebelumnya panitia. Mungkin kita open for discussion kali ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan apapun itu, kita coba discuss. Kita apa feel free aja buat nanyain apapun itu ke aku. Thank you. Oke semuanya, wah daging banget ya tadi pematerian dari Kang Alif. Terus selanjutnya mungkin dari teman-teman nih ada yang mau ditanyain dari sisi pematerian tadi. Ada yang penasaran atau bingung bisa banget ditanyain. Karena sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang bertanya bisa gunain fitur raise hand-nya ya. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan dari sisi pematerian tadi, boleh untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Baik, boleh untuk Kariza Putri untuk menanyakan pertanyaannya. Oke, sebelumnya makasih banyak buat Kang Alif atas pemateriannya tadi. Mungkin di sini aku mau tanya aja tentang pengalaman kakak dari
pembahasan bisnis model kanvas tadi, kira-kira kesalahan yang paling sering dilakukan buat untuk yang pemula itu apa sih dalam menyusun bisnis model kanvasnya? Mungkin itu aja pertanyaan dari aku. Makasih sebelumnya. Ini berlangsung dijawab atau bagaimana? MC, Kang MC, apakah langsung dijawab atau di keep dulu? Boleh langsung dijawab ya. Oke, terima kasih Cariza. BTW Cariza anak FEB berarti ya? Halo Cariza, apakah terdengar? Maaf Kak, apa tadi? Cariza berarti anak FEB ya atau anak fakultas lain? Iya, anak FEB Kak. Jurusan apa kalau aku boleh tahu? Boleh nggak tahu? Aku dari jurusan ilmu ekonomi. Oke, oke, good question Cariza. BTW salam kenal juga, aku AM. Pertanyaannya tadi bagaimana biasanya BMC itu salah salah ya di eh, ketika menyusun BMC gitu kan. Nah teman-teman selalu ingat layoutnya ya. Jadi kadang-kadang tuh orang buka BMC itu pusing kebanyakan kotak gitu kan dan akhirnya bingung isi yang mana dulu ya, gimana ya cara ngisinya dan segala macamnya. Coba aku isi. Kalau kita lihat BMC itu tadi jadi saya bilang kira-kira kesalahan tuh gimana sih seringnya? Biasanya orang tuh sering itu langsung nge-list ininya, nge-list revenue streamnya atau cost-nya. Dia mikir tuh di otak tuh, oh kayaknya ini deh di list. Oh kayaknya ini juga bisa deh masukin. Kayaknya pendapatan dari jualan deh masukin. Kira-kira pendapatan juga dari ini juga bisa deh masukin dan lain sebagainya di revenue stream. Baru kemudian dia juga mikir lagi, mensintesa tuh, juga ditulis. Oh kira-kira costnya dari ini deh, costnya dari itu juga deh, costnya dari cost C juga deh. Sehingga ketika dia muncul di atasnya, ntar nih bakal nulis ulang lagi nih, bakal salah lagi gitu. Dia mikir lama di dua ini buat ngerjain di awal-awal, padahal kolom 5 dan kolom 9 itu diisi dari kolom atasnya gitu. Jadi teman-teman pastikan yang pertama kali diisi adalah customer segment. Siapa usernya gitu. Karena semua bisnis itu relatednya yang beli user, yang beli customer, yang pakai customer. Jangan sampai kalian bikin bisnis yang tidak customer sentris, yang tidak user sentris, yang kalian nggak bakal laku gitu. Jadi biasanya orang salahnya tuh sering ini cari Zai, sering ngisi di nomor 5 atau nomor 9 terlebih dahulu. Sehingga mereka pusing di awal, ngelis revenue dari mana aja, pendapatan dari mana aja, di list sama dia set. Biayanya dari mana sih? Biayanya dari apa aja sih? Biaya dari aktivitas apa aja sih? Di list sama dia set. Padahal biaya HPP ada dari key resource, biaya aktivitas ada dari key activities, biaya marketing ada dari key partner. Kita masukin ke sini gitu. Jadi biasanya salahnya seringan ngisi di bawah sini tanpa mengisi atau memperhatikan yang di atas. Harusnya kalian isinya di sini dulu, satu dulu, kemudian kedua, siapa sih customernya, apa sih keunggulan produk kalian di mata customer, gimana sih cara ngemasarin atau ngasih tahu customer tentang produk kalian gitu yang kalian unggulkan tadi. Lalu gimana cara menjaga customernya. Baru di list set, kira-kira customer ini belinya apa, siapa, dan berapa, dari mana revenue-nya gitu. Lanjut ke sini, kira-kira dari pendapatan ini dipotong apa aja sih buat model HPP-nya? Dari HPP kira-kira aktivitas buat penjualan itu apa aja sih di list lagi? Lalu partnernya siapa aja sih buat mendukung kita gitu kan? Setelah ini jadi, baru set ke bagian cost structure gitu. Kira-kira dari tiga ini, apa sih potensi cost-nya gitu? Dari HPP, dari aktivitas bisnisnya, dan juga dari marketingnya. Kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan cari saya tadi terkait masalah yang sering dihadapi sama orang yang bisa bikin BMC, biasanya dia tuh selalu ngelis dua ini dulu gitu tanpa tahu atasnya. Padahal yang paling penting ada urutannya yang bakal ngebantu kalian juga mendapatkan urutan lainnya gitu. Jadi intinya saling berkaitan ya. Ini bukan beda-beda tapi saling berkaitan. Jadi pastikan kalian ngisinya dengan benar dan juga sesuai urutannya. Seperti itu. Terjawab nggak kira-kira Cariza? Terjawab, Kak. Terima kasih banyak, Kak Alif. Oke. Oke, thank you. Oke, Makasih. apakah ada teman-teman lagi yang ingin nanya Kang? Boleh raisan aja ya. Boleh untuk Pak
Ras buat menaikkan TNE. Kalau Kang, aku mau nanya, kan tadi Kang beberapa kali, nggak beberapa kali sih, emang menyarankan itu pakai AI ya Kang, lagi di tengah Claude sama ChatGPT gini. Jujur aku juga pengguna setia Claude. Cuma saya gini Kang, misalnya aku mau coba pakai Claude, itu berulang kali limit kan, dan aku tuh sampai sekarang masih nggak ngerti gitu loh gimana caranya maximizing satu teks biar bisa dapet apa yang kita mau. Jadi pertanyaan aku kira-kira gimana ya cara kita bisa maximizing dari teks kita itu entah dari segi prompt ataupun apapun supaya hasilnya itu bisa segokil punya Kang. Thank you. Oke, thank you. BTW siapa namanya? Maaf. Aku paras Kang. Paras ya. Dari jurusan apa? Manajemen Oke, manajemen angkatan. 2025. Oke, wah ini berarti kebanyakan anak 25 berarti ya di sini ya. Iya Kang. Oke, oke. Ya, thank you Paras, pertanyaan bagus banget. Ini menurut aku ya kalau kalian dari semester satu, semester awal itu kalian udah dekat dengan AI, itu bakal ngebantu kalian banget ke depannya gitu. Apalagi buat kuliah dan segala macam ya. Bukan untuk yang bad way ya, tapi in a good way ya. Nah, coba aku jelasin ya tadi Paras nanya gimana caranya bisa optimize kalian punya prom atau konteks. Ini coba aku by ini deh. By wait. Hmm, hmm. Biasanya kalau orang bikin AI itu dia prompt kan ya. Dia punya prompt. Prompt ini yang menentukan kalian itu kayak gimana. Nih aku coba sini. Wait a minute. Jadi prompt itu pertama harus penting. Prompt itu penting. Pertama dia harus tahu dia sebagai apa, objektifnya gimana dan lain sebagainya. Coba aku share screen. Wait. Ini terlihat nggak ininya? Gambar yang aku upload terlihat nggak? Terlihat Kang? Terlihat ya? Lihat deh prompt yang pertama. Jawab cepat tanpa basa-basi. Saya mau cuci mobil. Mobil berada 20 meter dari rumah saya. Apakah jalan kaki adalah opsi paling cepat sampai ke pencucian mobil? Kalau promnya kayak gini, dia bilang iya. Jarak 20 meter itu paling cepat daripada harus cuci mobil, buka pagar dan segala macam. Tapi kalau jalan kaki ya mobilnya gimana kan mau cuci mobil gitu kan. Ini jawabannya salah AI-nya. Tapi kalau yang benar, dia ada tujuan. Tujuan mencuci mobil. Jarak rumah saya ke pencucian 50 meter. Pertanyaannya, atau tidak? Dia jawabnya benar tuh. Tidak. Kalau tujuannya cuci mobil, ya harus ada mobilnya. Nggak bisa jalan kaki gitu. Ini penting nih. Your prompt is your brain gitu kan. Jadi jangan sampai kalian nge-prompt, kalian banyak konteks, tapi kalian akhirnya malah buang-buang token tanpa sesuai dengan kemauan kalian. Coba aku share lagi cara nge-prompt yang baik. Wait. Oh, udah nggak ada. Jadi intinya prompt itu yang penting siapa namanya Paras ya. Dia ada role, ada konteks, objektif, output yang diinginkan dan juga constraint atau negatif prompt. Ini penting. Enam hal 5 hal ini ya. Tapi Paras kan malas ya buatnya ya. Biasanya mager segala macam. Kalau aku biasanya di GPT. Jadi prompting ini pastikan ada 5 hal ini. Pastikan ada 5 hal ini. Setelah 5 hal ini sudah ada gitu kan dari yang ini, lalu kamu bilang aja ke GPT, saya mau buat misalkan 3D atau website gitu ya, so, website di Claude, tolong buatkan promptnya. Lalu kemudian kamu bilang ke GPT, jadi masuk ke GPT.
Maaf Kang, ke mute. Oke, oke, sorry, sorry. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai sampai prom ya. Coba ya. Jadi tadi pokoknya intinya promnya itu harus ada 5 hal ini. Prom 5 hal ini kamu masukin ke GPT, saya mau bikin A, B, C, D gitu kan. Saya mau bikin aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C gitu. Saya mau bikin website yang gini, gini, gini. Kirim ke GPT, suruh dia bikin prom yang kayak gini. Buatkan saya prom yang ada role, konteksnya, objektif, dan performa dan constraint untuk saya membuat aplikasi ini. GPT bikin tuh, seret, kirim promnya ke Cloud. Cloud akan bikin sebaik mungkin. Ini harusnya udah paling bagus nih. Tapi kadang, para sayangnya memang kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi kita. Karena kenapa? AI itu dia punya konteks window. AI bisa aja aku bilang sekarang ke Cloud, tolong bikinkan aplikasi Gojek, bisa sama dia. Zuzut, tolong jadi aplikasi Gojek. Walaupun tokennya mahal dan segala macam. Tapi dia nggak bisa sedetail itu, tetap harus didetailkan per fitur. Jadi sayangnya AI itu dia punya bottleneck yaitu konteks window, sehingga dia nggak bisa ngebuat apa namanya aplikasi atau web atau sistem atau mungkin 3D prototype yang langsung end to end selesai. Harus di fine tuning lagi namanya. Kalau bahasa AI itu di fine tuning lagi setiap fiturnya. Nah, jadi memang kalau Paras biasanya aku boleh tanya nggak kira-kira seringnya limit ketika ngapain sih gitu? Em, Terus. Jujur biasanya aku udah pakai cara itu juga. Aku minta apa, aku suruh chat GPT dulu yang prompt terus aku kirim ke Claude. Cuman terus pas sampai Claudia dia tetap limit gitu loh kan sampai aku harus beli yang sharing gitu. Oke, oke. Tapi biasanya tetap ada juga sih hasilnya kalau ditungguin sampai limitnya itu selesai. Cuman kadang masih out of my permintaan gitu. Jadi aku kadang kesel juga gitu loh kayak "Ah, apaan sih udah nunggu 1 hari tetap nggak dapet apa yang aku mau gitu." Oh, oke. Itu biasanya gara-gara kamu biasanya buat apa? Konteks market research kah atau apa kah? Jujur aku kadang paling kayak tolong bikinin let's say materi dari misal aku ngasih buku terus aku bilang bikinin dong materi lebih singkat tapi please make it interaktif. Dan dia bakal kayak dia udah coding tuh semuanya. Tapi pas udah sampai di final outputnya dia stop terus aku harus nunggu 1 hari lagi. Oke, 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 good, 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 good. Ya, memang kadang kalau misalkan kita pakai yang free trial, kita sering limit ya. Aku juga sering kena limit juga. Tapi teman-teman bisa kok pakai AI lainnya gitu. Tapi jangan jangan terlalu ini sama AI, tapi kita coba pakai AI lainnya gitu. Kayak misalkan kalau tadi use case-nya Paras, misalkan dia pengen bikin summary dari materi untuk menjadi interaktif gitu kan. Mungkin Paras bisa pakai namanya notebook LM gitu, buat bisa lebih interaktif, bisa bikin summary, bisa bikin video, bikin podcast, bikin wildcard. Paras sudah tahu notebook LM belum sebelumnya? Yuyur udah make, Hmm? tapi itu lama banget kan Kang. Jadi kadang aku kayak pindah ke AI Oke. lain juga. Aku Oke. pakai notebook itu biasanya buat yang ini, yang dia ngomong itu loh. Yang ada Itu podcastnya gitu. jujur membantu, cuman kadang nunggunya 5 jam. Oke, oke, it's okay, nggak apa-apa. Tapi emang kadang-kadang ya itu ya, AI kadang-kadang tuh kadang ada hal yang sebenarnya mudah, tapi karena kita malas pakai AI jadi lebih lama. Tapi kadang ada juga hal yang sangat susah yang kalau kita seminggu ngerjain itu, tapi kayak pakai AI jadi lebih 5 menit, gitu, lebih cepat gitu. Nah itu sebenarnya pro cons. Tapi gimana caranya kalian bisa nge-define tadi? Intinya prompting. Prompting penting. Jangan sampai prompting itu kayak kalian nggak ada 5 hal ini. Tapi kalau pertanyaan paras aku jawab lagi gimana caranya biar lebih efisien, lebih efektif. Dengan prompting yang kayak gini tuh kalian juga bisa paling efisien dan paling efektif sebenarnya. Sudah maksimal lah. Tapi kalau misalkan limit itu either kalian menggunakan tools lain yang lebih fit. Misalkan kalian nih ngoding gitu. Ngoding kalau pakai kalian GPT yang paling jelek itu kalian mau selama apapun token yang nggak habis-habis tapi tetap aja jelek hasilnya gitu dan kadang juga habis juga. Jadi kalau kalian ngoding pakai anti gravity, pakai kursor, pakai ChatGPT, pakai Claude, pakai model yang paling bagus itu mungkin limit juga tapi hasilnya bagus gitu. Kalau summary, pastikan pakai tools AI yang bener juga gitu. Jangan sampai summary itu kalian summary tapi pakai tools AI yang overpower sehingga limitnya cepat habis dan juga akhirnya kalian nggak bisa pakai buat hal lainnya gitu. Nah, jadi pertama adalah prompt jawabannya ya. Kedua adalah model AI-nya. Gunakan model AI yang paling fit dan paling sesuai dengan apa ya tugas kalian yang kalian berikan. Kayak misalkan summary,
atau misalkan kalian pengen denger ini doang, mungkin Claude bisa, GPT bisa, tapi notebook LM jauh lebih murah gitu, lebih gratis. Atau mungkin kalian misalnya bikin ngoding, ngoding GPT bisa di GPT-nya, tapi nggak bisa embed ke VS Code atau misalkan ke anti gravity. Pakailah Claude sesuai dengan fungsinya gitu. Nah itu juga penting untuk kalian ketahui. Jadi jangan sampai kalian menggunakan tools yang memang apa namanya tidak sesuai dengan fungsinya. Dan juga kedua, kalian juga harus menggunakan tools atau AI sesuai dengan prompt-nya. Ini aku coba copy ya ini. Ini mungkin kalian juga bisa ini juga. Ini aku nggak boleh share PPT-nya karena ini konfidensial dari materi perusahaan. Tapi intinya salah satu toolsnya kayak gini lah. Sekarang Gemini juga ada Gemini yang namanya Gemini Agent itu penting juga buat bagus juga buat kalian punya asisten pribadi yang literally ngebenerin jadwal kalian sehari-hari gitu. Oke, mungkin kira-kira gitu ya, Paras ya. Kira-kira mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin yang belum terjawab bisa ditanyakan kembali. Aku boleh nanya lagi nggak, Kang? Boleh, 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 silakan, boleh banget. Jadi sebenarnya kita pernah ketemu di Akang sebagai juri di Osjur Oh aku iya. maupun di Oke. GCC. Nah, Oke. um, to be honest, aku juga orang yang awalnya kayak masa sih lomba pakai AI nggak natural banget sih, parah pemalas gitu kan. Nah, sekarang aku tuh makin kesini makin kayak, oh ternyata banyak ya orang yang lomba pakai AI dan it's fine, it's okay. Jadi pertanyaan aku tuh kira-kira mungkin sebagai akang akang sendiri yang pernah jadi juri, batasan mana sih supaya peserta tuh pakai AI tapi itu jatuhnya nggak curang gitu, Kang? Nggak apa ya, nggak pokoknya nggak curang lah. Menurut aku gamblingnya di situ kan kayak blur gitu loh, kayak mau pakai AI tapi ya itu jadinya nggak ide kita sendiri. Tapi orang-orang juga pakai AI, tapi ya gitu jadinya aku agak bingung gitu. Walaupun aku jarang ikut lomba, tapi sejujurnya ini agak sedikit mengganggu pikiran aku. Kang. Oke, oke. Thank you, Paras, atas pertanyaannya yang bagus nih. Kamu berarti masih idealis. Bagus, sebenarnya bagus, sebenarnya bagus. Tapi aku pengen jawab sedikit ya. Ini dua perspektif. Aku juga sebenarnya orang yang dulu skeptis. Dan juga kayak, enggak, gue bisa sendiri. Ini lebih bagus kalau gue yang ngerjain, segala macam. Kadang iya. Ideation itu muncul bukan sama AI. AI itu hanya menjawab berdasarkan apa yang sudah terjadi. Jadi kalau di dunia ini belum ada ide yang belum muncul. Misalnya di dunia ini belum ada apa ayam berkaki 100 gitu. AI nggak bakal tahu. Mungkin AI bisa tapi mensintesa gitu. Tapi belum ada. Mungkin ketika itu dibuatin di dunia asli ayam kaki 100 itu bukan bayi Gemini tapi dia punya bentuk lain gitu. Dan AI belum tahu itu. AI hanya menjawab berdasarkan historical data. Dia nggak bisa melihat future. Dia nggak bisa melihat ke depan bakal kayak gimana. Dia hanya melihat historical data. Walaupun misalnya ke depan, tapi itu hanya forecasting. Berandai-andai. Misalkan nih, setelah ini Paras mau lompat sambil terbang, sambil pakai parasut di FEB gitu. Nggak bakal bisa tahu. Misalkan aku nanya kayak aku bisa mau ngapain gitu. Aku bisa mau makan, gitu, macam tidur, tidur, tidur. Atau misalkan dia, misalkan aku nanya sekarang nih. Habis ini, kira-kira Paras mau ngapain ya? Pas habis ini mau makan, mau tidur, mau ke kampus, mau skripsi, mau ini. Walaupun aku udah prompting dia, Paras adalah mahasiswa segala macam manajemen gitu. Tapi dia ngejawab hasil yang usual. Dia nggak punya hasil yang inovatif atau hasil yang di luar ekspektasi. Padahal siapa tahu Paras habis ini mau tadi lompat skydiving dari pesawat di Dubai gitu, siapa tahu gitu. Itu. Poinnya adalah AI hanya bisa menjawab dari historical data. Dia nggak punya inovasi. So, how gitu cara kita bisa ngebedain? Kata Alan Turing, mesin itu nggak bisa dilawan manusia. Mesin itu akan kalah, akan menang jika dilawan mesin juga. Itu ketika dia buat Enigma Perang Dunia Kedua ya. Paras kalau lomba sama lawan-lawan yang bisa pakai AI, Paras akan kalah kalau Paras full manual. Itu pasti akan kalah. Tapi tadi poinnya, gimana caranya Paras bisa gabungin inovasi yang Paras punya dan juga AI dengan historical data. Ini di matching gitu. It's okay kalau kamu pakai AI, it's okay kalau kamu ngoding pakai AI, prototyping pakai AI, nyari pasar pakai AI, itu ngebantu. Dia tuh tools. Dia alat, bukan otak. Paras yang ngendaliin dia. Kalau Paras megang pisau nih, dia bisa nusuk dan dia juga bisa motong gitu kan. Punya negatif dan positif side gitu. Tapi gimana caranya otak Paras bisa ngasih tahu itu gitu. Ini buat motong lah pisau, bukan buat menusuk gitu. Ini AI itu tools buat ngebantu, bukan buat nge-develop otak kamu, bukan jadi malah konsum otak kamu, enggak. Dia itu tools buat kamu arahin apa yang kamu mau. Tapi inovasi, apa ya, pemikiran ke depan yang Paras punya, ide itu tetap di Paras sendiri.
Jadi kalau pertanyaan tadi sampai jauh mana, jujur. Sekarang di lingkungan BUMN pun, di lingkungan direksi pun, aku kan di BUMN sekarang ya. Bahkan ke Dadantara pun itu AI udah di mana-mana. AI kita ngomong AI, data warehousing segala macam security cyber itu too much lah. AI selalu AI. Dan itu udah nggak AI itu mendisrupt. AI itu mendisrupt Paras. Jadi kalau Paras misalkan masih manual sekarang, AI itu ngedisturbing orang-orang yang masih manual sekarang. Orang tuh kadang yang kalau anti sama AI itu sekarang pasti akan di-disrupt oleh AI, digantikan oleh AI. Jadi gimana caranya kita tuh bisa berdamai sama AI? Kita bisa berkolaborasi dengan AI. Bukan AI yang mimpin otak kita. Tolong carikan ide buat BC ini masalahnya gini, jebret dikirim. Misalkan masalahnya adalah inefisiensi, root cause-nya adalah inefisiensi bisnis. Pasti pemecatan, terus misalkan digitalisasi segala macam itu tuh AI itu ya historical data, nggak punya inovasi. Tapi kalau promptingnya benar, root cause-nya apa? Kalau misalkan root cause kayak gini, kira-kira adopsi teknologinya gimana sih yang paling oke? Kalau kamu mikir tuh, kamu mikir tuh. 10 menit 1 jam mikirnya. Oh, kalau gini, gini, gini. Berarti kita inovasi gini loh. Kamu yang nemuin itu, bukan AI yang nemuin. Karena kalau AI yang nemuin pasti udah pernah dipakai inovasinya. Tapi kalau kamu yang nemuin itu fresh from your idea gitu. Jadi cari inovasi dengan otak kamu sendiri dibantu oleh AI. Setelah itu dapat inovasinya, dapat idenya, baru AI yang ngebantu turunin itu dengan best practice tadi. Oh, ternyata inovasinya adalah ERP, adalah core banking, adalah apa? Misalkan adalah QYC gitu kan. Oh, gimana EQYC best practice sih? Gini, 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 gini gitu. Jadi jangan sampai anti dengan AI, tapi jangan sampai juga terlalu bergantung dengan AI. Itu penting. Jadi kalau Teparas nanya lomba tuh kayak gimana? Ya lomba ideation pasti harus misalkan masalah nih data. Ya misalnya dari problem dulu kan problem atau industri analisis itu bisa data kan. Itu bisa bantu pakai Cloud atau GPT cari datanya. Itu memudahkan kok. Daripada Paras nyari sendiri kan manual atau itu memudahkan. Ini tools nih, tools dan masuk ke dalam brainstorming atau root cause analysis. Root cause itu otak Paras juga kayak nggak bisa pakai AI itu. Karena AI dia nggak tahu kondisi yang aktual lah. Mungkin kalau Paras ntar deep dive itu AI bisa tapi harus panjang juga mendingan mikir sendiri gitu. Jadi mikir sendiri, set oh ternyata ini root cause-nya nih, dapat root cause-nya. Solusinya apa dari root cause ini gitu kan? Itu menurut aku kalau di AI dia akan ngasih inovasi yang sudah lampau, yang udah historical gitu. Jadi nggak out of the box. Tapi kalau Paras mikir sendiri, oh gue pernah loh kayak gini. Gimana kalau packaging ini, kalau ERP ini dari bank ini saya combine ke sini tapi ditambah sesuai dengan ini nih. Oh oke juga nih, masukin set. Nggak bakal bisa. Ngeliatnya pasti bank ini punya gini pasti ini. Industri PDAM nggak bisa pakai ERP bank karena beda. Tapi kalau mungkin Paras punya ide lain itu bisa dikombinasiin gitu. Setelah itu tahu, pasti bakal bilang tuh, oh iya kamu benar, kamu sangat pintar, bagus sekali ide kamu lele gitu. Karena sebelumnya nggak tahu, itu baru tahu dari kamu gitu. Baru dia nge-breakdown setiap poin-poinnya, setiap ide-ide Paras menjadi prototype atau menjadi idea, menjadi financial projection, risiko, kesimpulan segala macam. Gitu ya. Jadi Paras harus bisa bedakan juga setiap stepnya mana yang harus sendiri dengan kecerdasan sendiri dan juga mana yang harus dengan kecerdasan buatan. Seperti itu mungkin ya. Oke, Kang, menjawab banget. Makasih ya. Oke, sama-sama Paras. Oke, karena sesi tanya jawabnya udah selesai, udah lewat waktu, jadi makasih ya buat semua yang udah nanya. Makasih juga kepada Kang AM yang udah nanya. Terima kasih kepada pembicara kita pada hari ini, yaitu Kang Alif Muhammad, atas pematerian yang tadi yang sangat insightful. Semoga pematerian yang tadi dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan baru untuk kita semua. Nah, lalu untuk sesi berikutnya akan ada pemberian sertifikat kepada Kang Operator, boleh? Oke, bentar ya. Ya, ini sertifnya udah ada. Kita spotlight Kang Ali dulu dan izin saya FF dulu ya, Kang. 3, 2, 1. Oke, tunggu bentar, Kang. Sip, dapat, Kang. Siap, makasih. Oke, makasih banyak ya Kang Alif Muhammad udah menyempatkan waktunya. Lalu pada sesi berikutnya kita akan ada sesi mentor dan kelompok reveal. Nah, untuk sesi ini akan dipandu oleh Ayas. Untuk itu pada Ayas, saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Kang Dapi. Nah, oke teman-teman. Jadi panitia telah memploting kelompok peserta menjadi 4 kelompok ya teman-teman ya. Ini detailnya saya share screen dulu.
seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Kelihatan ya? Jadi kelompok pertama ada Kang Syadi Flimban, ada Teh Tasya Agnia, ada Kang Muhammad Dafa ya. Kelompok kedua ada Case, Zevanya, Zaidan Faril, dan selanjutnya ada kelompok 3 dan kelompok 4. Bisa dilihat ya masing-masing kelompok. Nah, oke teman-teman. Masing-masing kelompok ini boleh join grupnya masing-masing yang akan kita kirimkan linknya ke grup mentoring ya, ke grup WA. Jadi kalian masuk ke dalam komunitas dulu, habis itu kalian bisa masuk ke grup kalian masing-masing. Nih, biar biar lebih jelas langsung aja gue kirim ya. Langsung aja saya kirim link ini, link grup masing-masing ya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Iya, oke. Ini ya teman-teman ya, grup komunitasnya udah saya kirimin di grup mentoring. Jadi teman-teman semua bisa klik linknya terus join community-nya. Habis itu masuk ke grup masing-masing ya. Jadi grup satu ada Dava ya kalau nggak salah, Kang Dava deh di Zoom. Nanti bisa langsung join grup satu gitu. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk join grup umum dan grup GCCX Faber ya. Nah mungkin bisa join ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu dulu bentar. Oke, udah cukup jelas ya teman-teman untuk kelompoknya bisa bisa di-join ya. Nah, itu jadi kurang lebihnya 4 kelompok peserta yang telah kami plotting. Selanjutnya ada perihal mentor teman-teman. Jadi kita akan melakukan mentor reveal juga ya. Boleh ditampilin ya operator untuk gambar foto mentornya. Mentor reveal. Iya, mentor reveal boleh slide selanjutnya ya, foto mentor. Nah, mentor kita yang pertama itu adalah Teh Putri Viazarani. Teh Putri ini berasal dari ini ya teman-teman, berasal dari GCC, Growth Consulting Club. Nah, boleh ditampilin ya CV-nya, operator? Sebentar ya. Udah, oke, siap. Jadi Teh Putri ini merupakan mahasiswi bisnis digital Universitas Pajajaran semester 4 dengan IPK 3,9. Nah, Teh Putri ini memiliki pengalaman di bidang konsultasi bisnis, analisis keuangan, dan pengembangan organisasi. Teh Putri juga telah terlibat dalam berbagai proyek konsultasi pada sektor pertambangan, energi, BUMN, perbankan, dan asuransi, termasuk penyusunan financial modeling, feasibility study, project valuation, serta consulting deck untuk klien korporasi. Kliennya udah korporasi loh teman-teman ya. Selain itu, Teh Putri juga aktif sebagai TA, teaching assistant pada beberapa mata kuliah, dan memiliki pengalaman memimpin organisasi, termasuk sebagai Senior Associate External Relation Growth Consulting Club dan Manajer Kurikulum Digivolution 2025. Prestasinya mencakup berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional, seperti Top 4 SG Business Competition 2026, runner-up Olimpiade Keuangan Syariah OJK 2025, dan juara 2 Business Plan Competition Stan Capital Market Fair 2025. Nah, oke, mungkin itu salah satu mentor kita, Teh Putri ya teman-teman semua. Selanjutnya ada juga mentor kita dari GCC, boleh slide selanjutnya ya, Kang Aron Farel Setiawan. Ya, jadi penampakannya begitu, Kang Aron. Boleh lanjut ditunjukin CV-nya. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, jadi CV Kang Aron udah ditampilkan ya. Kang Aron ini memiliki nama panjang Aron Farel Setiawan yang merupakan mahasiswa bisnis digital Universitas Pajajaran. Dan Kang Aron ini memiliki minat kuat pada kewirausahaan, pemasaran digital, dan teknologi. Sejak usia 16 tahun, Kang Aron telah menjalankan bisnis online melalui Poison Store dengan pengalaman dalam digital marketing, dropshipping, dan analisis pemasaran.
Kang Aaron juga aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan kampus, termasuk sebagai Head Media and Branding Growth Consulting Club, serta Head of Technical and Logistik KPU FEB 2025. Nah, Kang Aaron ini di bidang kompetisi, ia berhasil menjadi semifinalis pada beberapa business case competition, serta masuk top 15 Eureka Marketing Plan Competition 2025. Dengan pengalaman bisnis praktis dan keterampilan desain menggunakan Adobe Photoshop dan Blender, Kang Aaron memiliki kombinasi kemampuan entrepreneurship, pemasaran digital, dan eksekusi operasional yang baik. Jadi mungkin dua mentor yang akan mendampingi masing-masing yang masing-masing dua mentor itu mendampingi kelompok yang telah kita petakan tadi. Begitu saja ya teman-teman ya. Nah, nanti masing-masing mentor itu juga akan dimasukkan ke grup WhatsApp tiap kelompok. Jadi cuma ada satu mentor tiap kelompok gitu. Kalian juga bisa nanya-nanya perihal penugasan, habis itu ada pembuatan pitching deck juga ya. Mungkin kalian masih bingung cara bikin pitching deck gimana, dan diskusi via WhatsApp dengan mentor masing-masing kelompok. Lalu sebelum pitching kita juga mendukung perlu diketahui juga pada day 5 kita akan melakukan pitching day yang akan dinilai oleh juri. Jadi para menti diharapkan juga untuk melakukan sesi feedback secara daring dengan mentor masing-masing. Jadi tiap kelompok peserta hanya memiliki satu kotak sesi feedback, dan sesi feedback ini berguna untuk menilai apakah pitch deck yang udah dibuat oleh para menti itu udah cukup baik apa belum. Nah, mungkin demikian kelompok serta mentor reveal yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Selanjutnya saya akan kembalikan pada MC untuk closingan. Oke,